Ya, tepuk tangan Kang Mahfud. Terima kasih. Ya, Pak Mahfud. Ya, terima kasih Bapak. Bertemu lagi. Pak, terima kasih Pak. Silakan duduk Pak. Ya, ya. Ya, tepuk tangan Kang Mahfud. Ya. Bapak, terima kasih Pak Mahfud. Maaf sekali, mungkin agak capek ya Pak ya, kesana kemari Pak ya. Pak Mahfud, teman-teman di sini tuh kangen sekali. Dari Gen Z, dari generasi milenial, dari generasi kolonial, ini nyambung banyak semuanya Pak Mahfud. Pak Mahfud sebetulnya kita singkat saja sebetulnya, sekalian juga melihat Bapak jadwal yang begitu padat, jadwal yang ini, tapi juga saya tidak mau meninggalkan keinginan sahabat-sahabat di sini ingin bertemu dengan Bapak. Mungkin Bapak ada sedikit saja kata-kata buat teman-teman yang ada di sini Pak, buat adik-adik, buat teman-teman yang ada di sini. Mangga Pak. Ya, untuk adik-adik milenial, jangan pernah menyerah terhadap kelelahan dan tekanan. Saya sebenarnya sangat lelah ini. 3 hari berturut-turut saya berputar ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur 2 hari putar terus ke tadi malam Jakarta dulu untuk ambil imigrasi, terus ke sini pagi, udah kerja lagi mulai pagi, siang ke sini. Tapi saya berpikir karena saya ingin ketemu dengan anak-anak milenial, maka saya harus terus semangat bersama anak milenial. Karena apa? Karena saudara-saudara yang milenial ini dan sesudahnya adalah pengemban tugas untuk menyelamatkan dan merawat negara kita ini. Negara kita ini anugerah yang luar biasa. Saya tadi bilang coba tuh, hebatnya Indonesia. Kalau Arab itu satu bangsa itu ada 22 negara. Kalau Indonesia tuh 1360 suku bangsa, hanya ada 1 negara namanya Indonesia. Waduh, tepuk tangan dong. Ya Pak. Itu bayangkan. Saudara ini sini banyak yang bahasanya beda-beda juga. Yang dari Madura saya bahasa beda. Kang ini bahasanya Sunda bisa. Sana Batak, sana Bugis, sana apa. Saudara nggak bisa katakan saya orang Bugis gitu. Dengan bahasa ini. Ini loh bahasa Indonesia lalu pakai bahasa Bugis nggak bisa. Tapi kalau saudara kita yang berbeda ini mengatakan saya orang Indonesia. Semua yang Bugis, Batak, Sunda, Madura semuanya bisa menyebut diri orang Indonesia. Itu yang hebat. Nah saudara, sumber daya alam kita bagus, sumber daya manusia kita juga hebat-hebat. Terbukti di berbagai event internasional, di berbagai bidang. Ya seni, ilmu pengetahuan, selalu menang tuh. Gitu, olahraga, budaya, kecuali sepak bola masih kalah terus. Tapi nanti saudara-saudara ini bisa menyiapkan tim sepak bola yang kuat gitu. Karena Indonesia ini besar. Jangan dipertaruhkan oleh permainan dan peristiwa politik sesaat. Saudara harus jaga Indonesia ini. Oleh sebab itu saudara harus ikut berpartisipasi nanti di dalam seluruh pesta demokrasi yang akan datang. Dan nanti silahkan saudara, wah ini saya harus milih wakil rakyat ini, DPRD di sini, presiden ini, silahkan pilih saudara. Kalau ditanya satu-satu ya semua baiklah, tapi saudara harus kritis menilai mana yang benar-benar baik. Betul Pak, tadi juga untuk sebentar Pak, beliau yang milenial saya sarankan juga supaya memilih soal perbedaan, soal pilihan itu adalah terserah Anda. Saya contohkan seperti saya Pak. Bapak saya ini memilih, saya berbentrok dengan bapak saya. Bapak saya memilih Ganjar dan saya memilih Pak Mahfud. Nah, supaya. Bagus. Oke, ada yang mau tanya? Ya, sok sebentar kita tanya. Pak, sebetulnya terima kasih banyak Bapak bisa ada di sini walaupun Bapak juga suaranya agak flu ya Pak ya. Iya. Dan ini Pak, ini juga berkat daripada Bandung Interaktif Hub yang ada di sini Pak. Ini pendirinya Kang Iwan Pak, Pak Iwan Setiawan. Mana Kang Iwan? Kang Iwan mana Kang Iwan? Kang Iwan sini Kang Iwan. Tuh. Kang Iwan Setiawan Bang ini. Nah, ini Kang Iwan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ayo satu-satu. Teriak aja, ada mic-nya. Ya yang paling tinggi tuh. Ya. Langsung.
Ya, betul, betul. Iya, iya, situ dulu, situ dulu. Sok, sini, bentar. Tuh, kamu mah. Nih. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Endang Dharma Ayu, bisa dipanggil Ayu. Ini pertanyaannya boleh bebas? Bebas ya. Kebetulan saya mahasiswi hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Ingin bertanya mengenai, karena hari ini sedang memperingati Hari Korupsi, Hari Anti Korupsi. Mohon maaf atuh Pak, keceletot sedikit ya. Nah, yang ingin saya sudah menuliskan Pak karena takut lupa gitu ya Pak. Ingin bertanya mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia itu kan secara akademis teoritis bahwa tindak pidana korupsi itu masuk ke dalam ordinary crime atau kejahatan biasa. Oh langsung Pak. Oke baik Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa di Indonesia itu belum dikualifikasikan sebagai extraordinary crime? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tindak pidana hukuman dari tindak pidana itu sendiri kan masih hukuman badan berupa penjara ataupun denda sampai detik ini, belum sampai kepada perampasan aset. Nah, apabila Bapak dan Pak Ganjar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa yang akan Bapak lakukan serta bagaimana kami kaum muda ini memiliki pegangan untuk kedepannya, siapa yang harus kami pilih? Begitu Pak. Terima kasih. Siap. Oke, Pak itu kenapa tidak disebut extraordinary crime? Sebetulnya buat kita extraordinary crime Pak ya. Nah itu Pak, pertanyaan satu dulu Pak. Mangga Pak Mahfud. Langsung ke sana. Ya, jadi sebenarnya ini masih perdebatan juga. Karena kalau disebut ordinary crime itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru karena dimasukkan dalam gabungan satu kitab yang akan berlaku 1 Januari tahun depan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat undang-undang KPK itu latar belakang penyusunannya itu adalah extraordinary crime. Oleh sebab itu dibentuk satu badan khusus dengan hukum acara khusus dengan ancaman pidana yang juga bisa mencapai hukuman mati. Cuma sekarang ini ada perubahan kitab undang-undang hukum pidana tanpa mencabut yang ini, nanti bisa kita sesuaikan. Karena yang penting bagi penegakan hukum korupsi itu sebenarnya tidak hanya pada kualifikasinya, crime, ordinary crime atau extraordinary crime, tetapi sebenarnya pada penegakannya sekarang ini. Ya itu yang lebih penting. Tapi tetap itu secara akademis tidak ada yang salah. Oke, terima kasih. Ya. Kalau satu lagi katanya Pak, kalau Silakan. Bapak jadi presiden tadi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan Bapak tuh menegakkan extraordinary crime itu katanya Pak? Oh iya, kalau jadi presiden itu program saya pertama hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Tentu kita akan mempertegas langkah-langkah kita untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan untuk itu nanti kita perlu dukungan dari masyarakat, terutama anak-anak milenial nih. Oh, tepuk tangan dong buat teman-teman milenial. Karena gini, saudara sekalian, korupsi itu adalah merampas hak-hak Anda semua. Seharusnya Anda mendapat banyak, rakyat mendapat banyak, tapi dikorupsi begitu luar biasanya sehingga kemiskinan sekarang itu masih banyak. Dientaskan itu sudah bagus dari waktu ke waktu orang miskin kurang, tetapi seandainya korupsi bisa kita habisi, bisa kita babat, itu semakin merata kekayaan ekonomi kita itu. Itu aja ya. Oke Pak. Satu lagi. Oke. Oh ya sok, sini. Cepat pertanyaannya ya. Kalau percobaan cepat, Pak apa gitu aja. Ya. Oke, terima kasih telah izin menanyakan Pak. Kan ini mengenai generasi milenial ya, yang tadi dibilang. Menurut catatan yang saya temui, usia produktif itu adalah usia milenial ya. Nah, yang digadang-gadang akan menjadi emasnya 2045. Adakah sebuah wadah untuk generasi milenial untuk mencapai generasi emas di 2045? Terima kasih. Oke, cukup pendek Pak. Adakah sebuah wadah Pak untuk mewadahi generasi milenial ini katanya Pak? Oh iya, jadi begini, generasi milenial itu sekarang kan banyak keinginannya. Pertama lapangan kerja yang diinginkan, lalu hobinya itu biasanya digital kan. Pada umumnya hidupnya lebih suka dengan digital, fashion dan sebagainya. Nah itu semua akan kita atur, terutama kalau terutama yang anak-anak milenial itu biasanya sangat gandrung pada Gen Z.
apa namanya genset IT, pada ya, Pak, ya. pada internet. Nah, sekarang saudara sekalian, kecepatan internet kita itu sekarang rata-ratanya hanya 24,21. Ya. Itu lambat. Tetapi intervensi internet kita itu sudah mencapai 86% di seluruh Indonesia. Nah, ini tidak akan perlu waktu terlalu lama untuk bisa kita selesaikan sampai 100% agar seluruh rakyat dan anak milenial di sudut manapun bisa menikmati internet dengan bebas dan tanpa bayar. Bapak ini ahli hukum, tapi soal internet juga beliau luar biasa. Jangan Bapak belajar sama Bill Gates ini. Ternyata kalau Bapak di debat di mana-mana, di interview serius ya Pak ya. Tadinya saya membawa ke sini Bapak dengan penuh canda tawa sih Pak. Sesuai dengan orang Sunda, itu suka bercanda gitu lah Pak. Oleh sebab ini Pak, kita santai saja. Dan Bapak tuh sebenarnya datang kemari Pak, ada 2 agenda yang diberikan pada Bapak. Ya. Pertama, izinkan kami Pak, Bapak itu diangkat menjadi warga Sunda dengan sebutan Pak, Uwa. Ya, Uwa itu sebukan. Uwa itu betul paman, tapi yang lebih derajatnya lebih tinggi daripada paman Pak. Saya sedikit saja tentang Uwa. Kalau kasih akang, mang sudah banyak semuanya. Kalau paman juga konotasinya udah jelek ya Pak ya. Mendingan sekarang Uwa saja masih murni. Dan Uwa ini Pak, kalau paman ada bibi. Kalau ibu ada bapak, ada raja permaisuri. Biasanya ibu suri juga yang sering mengganggu, ya kan? Nah, kalau Uwa itu nggak ada Pak, ininya nggak ada jadi uwi nggak ada. Uwa nggak tahu berdiri tunggal. Nah, janten atau jadi bapak kita angkat menjadi Uwa Mahfud. Oke. Uwa Mahfud dan akan diberikan langsung oleh sahabat kami di sini, budayawan Jawa Barat, Kang Budi Dalton. Mangga Kang Budi Dalton. Kang Boni. Ya, Kang Budi sedikit saja sini. Mangga Kang Budi. Nah, Kang Budi, filosofi Kang Budi Dalton dulu. Wah sedikit saja Kang. Ya. Terima kasih Kang Ju, Pak Mahfud. Jadi saya ikut Pak dari tadi, terus lihat Bapak juga sibuk tadi ya, capek di sini ya. Ada satu hal saja, banyak sekali di dalam momen pilkada atau pilpres orang itu kan ingin punya sapaan. Nah di dalam konteks budaya Sunda juga emang itu juga sapaan yang akrab. Tapi kadang-kadang ada yang mengkonotasikannya juga dengan tukang dagang gitu, emang apa gitu. Lalu Kang itu juga terlalu normatif kelihatannya. Tapi ada satu hal dari kita melihat posisi Bapak memang kalau di dalam Tritangtu Sunda itu Bapak itu namanya Rama. Jadi Romo ya gitu. sudah ada di taraf selesai di dalam hidup segala sudah tidak macam. memikirkan apa-apa lagi. Ya, maka Wa itu adalah salah satu sebutan yang paling sangat berharga buat kami, buat anak-anak muda juga semua di sini. Jadi sebetulnya pertanyaannya tadi, apakah Bapak keberatan? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi kalau kita memanggil orang Sunda, kalau ketemu Wak Mahfud itu tuh adalah Romo. Ya. Bapak, mangga ada ini dulu Pak, mangga. Ya, terima kasih. Saya sangat senang dipanggil Wa. Setiap kapanpun kita ketemu panggil aja Wak Mahfud. Nah sebagai tanda senang saya ngajak kita nyanyikan 2 lagu wajib. 1 Indonesia Pusaka, yang kedua Tanah Airku Tidak Kulupakan. Ayo berdiri, nyanyi. Yo. 1. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, cepat berlindung di hari tua.
lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tepuk tangan. Boleh, Ya. sekarang Uwa boleh pulang. Ya Pak, Uwa Pak. boleh Belum, pulang. ada Oh, ritual Pak. Satu lagi Bapak diberikan secara simbolis ikat Jawa Barat dan juga diberikan oleh Mang Dalton ini pangsi Jawa Barat. Mang Dalton punten, Dadan punten Dan, ada di bawah. Ya. Punten, tolongin yang di bawah. Ya. Wak Mahfud, ya dipakai aja. Mang Dalton, mangga. Wak Mahfud, saya minta maaf juga, Wak Mahfud juga memberikan satu, punten, tolong bukain Kang Iman, kancingnya. Ya, ini sebuah acara yang kita laksanakan begitu cepat kilat Pak nih. Ya. Nah, oke. Sebentar. Ya. Nah, satu lagi bajunya. Ya, bajunya. Ya, sok. Saya diusirnya mau ke acara aing tengah. Siap. Oke. Wak, satu lagi Wak. Wak juga harus memberikan Lifetime Achievement Award atau KDD Wak buat mendiang keluarga Kang Ibing, pelawak yang luar biasa. Hari ini sudah hadir keluarganya di sini, Pak. Inilah istri Kang Ibing, mendiang Kang Ibing, tepuk tangan Kang istri Kang Ibing. Enggak. Kang Iwan, tolong kadedehna Kang Iwan, punten. Ya, mangga. Ini Wak, istrinya Kang Ibing. Kadede saja buat. Saya sangat menggemari Mang Ibing. Dan beliau kalau melawak gitu sangat penuh pesan yang mendalam dan mengandung keluhuran nilai-nilai budaya kita. Sehingga Kang Ibing itu tidak terlupakan bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia. Kenal nama itu. Kita berdoa untuk kebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan, hanya mengucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini masih ada nama beliau yang masih bisa menghargai beliau. Untuk itu khususnya kepada Pak Mahfud, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan pada keluarga kami akan menjadi amal ibadah bagi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Atur Bapak, atur nuhun, mohon. Pak, satu lagi, kalau sudah menjadi uak orang Bandung, Bapak tolong baca ini nanti kita akan jadi gini. Ya, intinya gini Pak, dengan bahasa Sunda tapi Bapak dengan gayanya. Entong politik mening dahar kiripik. Nah, jadi ini bagus untuk politik yang sangat nyanak ini Pak, bahwa jadi iklan UMKM. Entong politik mending dahar keripik. Satu lagi. Gentos. Tata. Oh ini keripik masih. Entong gandeng mending dahar basreng. Oke. Hiji deui Pak. Tah, tong, seblak. Ya, sini. Punten ya Pak ya. Punten Wak. Biar jadi jadi pahlawan UMKM oke. Oke. Entong lobanya belak, mending dahar seblak. Satu lagi.
Pak Mahfud, udah satu lagi. Sebagai orang Sunda, Pak Mahfud harus menyanyikan lagu Sunda. Nah, Neng Gelis kita sama-sama. Ada gitaris tim nasional. Maka, Budi Arab, mana Budi Arab? Maka Budi Arab. Neng Gelis, kita bareng-bareng. Kang Budi. Neng Gelis, Sini. Pujaan Anda. Neng Gelis, akan hoyong tepat. Upami Kang Iwan mana? Kang Iwan. Kang Ferry sini. Kang Iwan. Urang tunangan. Neng Gelis, pujaan Neng Gelis, angkat hoyong tepat. Upami teu aya Tanggung sae urang tunangan. itu saha anu acung koran itu saha anu acung kayan pipi koneng irung mancung panon hidung putri Bandung Gelis pulang Gelis hoyong tepat upami teu aya pamenang saksi payung urang tunangan saksi payung urang tunangan. Wah, terima kasih banyak. Wah Mahfud. Terima kasih banyak.